adalah Papua, aku adalah Maluku. Akulah Nusa Tenggara. Sejarah Papua, pertama yang masuk sebagai negara kolonialis, itu yang menemukan Papua pertama kali adalah orang Portugis. Waktu mereka berdagang cari rempah-rempah ke Maluku dan mereka sempat melihat Papua. Itulah asal kata sehingga nama Papua, artinya orang hitam, orang kulit hitam. Setelah Portugis, lalu Nederland masuk menguasai Papua. Pada saat Nederland masuk, itu orang Papua belum tahu apa-apa. Mereka masih tinggal di hutan, masih belum, istilah kasarnya belum pakai celana. Papua banyak orang bilang itu surga kecil yang jatuh ke bumi, karena kami punya Raja Ampat yang sangat indah. Terus di daerah selatan itu banyak savana yang sangat cantik. Di pegunungan ada salju yang biasa dibilang salju abadi, dan ada banyak danau, ada banyak sungai yang sangat indah. Tapi sekarang, dan budaya masyarakat yang sangat bagus, mereka selalu menganggap binatang, tumbuh-tumbuhan sebagai keluarga mereka. Yang sangat bagus ini sekarang sedang terancam karena adanya kebijakan dari pemerintah Indonesia untuk memasukkan perusahaan-perusahaan kelapa sawit, perusahaan pertambangan, dan perusahaan-perusahaan lain untuk investasi di Papua. Misalnya di daerah saya itu sekarang kami sedang menghadapi masalah besar karena pemerintah Indonesia mencanangkan ketahanan pangan dan energi di daerah saya dengan mendatangkan 43 perusahaan asing untuk berinvestasi di Merauke, membabat hutan di tempat saya, dan itu mengancam kehidupan masyarakat. Sehingga saat ini masyarakat walaupun protes, tapi mereka tetap tidak ada kebebasan atau dituduh atau dijadikan sebagai kriminal walaupun mereka memprotes tentang hak-hak mereka. Pada tanggal 1 Desember 1961, Nederland meminta untuk Papua bagaimana menjadi satu negara sendiri yang merdeka. 1 Desember itu dijadikan sebagai hari di mana bendera bintang kejora yang sekarang oleh pemerintah Indonesia dibilang bendera separatis, tapi oleh orang Papua dibilang lambang negara, bendera kebangsaan orang Papua, itu dikibarkan tanggal 1 Desember. Dan juga lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua dinyanyikan untuk pertama kali. They call their flag the Morning Star and their country West Papua. They're weeping, not tears of joy, but tears of sorrow about what might have been. Bagi orang Papua, Nederland tidak menjajah, tapi Nederland membangun orang Papua. Mereka datang lalu melatih orang Papua untuk menjahit pakaian, latih orang Papua untuk bertani, latih orang Papua untuk mengatur lalu lintas di jalan, latih orang Papua untuk bagaimana menjadi tukang. Dan orang Papua merasa itu membantu mereka. Mereka merasa tidak dijajah. Lalu karena situasi politik, Nederland harus keluar dari Indonesia, karena waktu itu Nederland yang menguasai Papua pertama tuh menjadi bagian dari Hindia Belanda. Kemudian Papua dijadikan satu bagian sendiri yang disebut dengan Nederland New Guinea, dengan pemerintahnya di Hollandia. Dan mulai persiapan mereka membentuk
semacam rancangan pemerintah dan ahli parlemen untuk mempersiapkan kemerdekaan Papua secara mandiri pada tahun 10 tahun kemudian. Tapi dalam persiapan itu kemudian Soekarno melihat bahwa Papua tidak mungkin dibawa Nederland karena nanti akan menyusahkan orang Papua. Maka Soekarno berusaha untuk bagaimana mengambil Papua dan dibawa Indonesia. Dan itu kerjasama antara Soekarno dengan Amerika di bawah waktu itu Kennedy, pemerintahan Kennedy. Tapi dalam perjalanan kemudian apa yang menjadi visi Soekarno untuk bagaimana Papua di bawah Indonesia sampai Papua juga merdeka sebagai satu negara, itu tidak terjadi karena Soekarno dikudeta karena Amerika setelah melihat Papua, mereka menginginkan sumber alam yang ada di Papua yang sangat kaya, sehingga kemudian Soekarno dilihat sebagai komunis dan dianggap pembangkang oleh Amerika. Lalu Soekarno dikudeta, lalu angkatlah salah satu jenderal bodoh, Soeharto, yang waktu itu memimpin operasi Mandala untuk membebaskan Papua. Indonesian soldiers began parachuting into the jungles of Dutch New Guinea. In 1962, Operation Mandala was commanded by an ambitious young colonel named Suharto. Di saat itulah orang Papua merasa bahwa orang Papua dijajah oleh Indonesia sampai saat ini. Operasi-operasi ini untuk bagaimana menumpas bersih gerakan-gerakan orang Papua yang menginginkan kemerdekaan. Dan banyak militer di sana. Mereka hadir untuk bukan untuk membebaskan orang Papua, tapi orang Papua yang dilihat sebagai atau dicurigai sebagai anggota dari gerakan kemerdekaan Papua itu dibunuh, ada disiksa, ada ditangkap, dan ada di penjara. Tanah kami tanah kaya, laut kami laut kaya. Masyarakat yang bilang kamu tahu. Kami tidur di atas emas, berenang di atas minyak. Tapi bukan kami punya. Jujur sekarang. Semua anugerah itu kami berdagang buah-buah. Banyak masyarakat internasional belum tahu tentang situasi yang terjadi sesungguhnya di Papua karena militer Indonesia begitu membatasi media asing untuk ke Papua, membatasi pekerja-pekerja kemanusiaan untuk ke Papua, sehingga informasi tentang situasi yang terjadi di Papua jarang diketahui, dipublis ke luar, sehingga banyak orang tidak tahu tentang situasi di Papua karena semuanya dibatasi. Kalau ada wartawan yang mau ke Papua, wartawan itu wartawan asing, dia harus dikawal oleh dari Badan Intelijen Nasional, dikawal oleh Departemen Luar Negeri, dan dikawal juga oleh militer, sehingga dia tidak bisa sembarang mengambil gambar, mengambil situasi yang real di Papua. Dia akan diantar untuk pergi ambil tempat-tempat khusus. Ketika dia mulai keluar atau mengambil sesuatu yang oleh militer dianggap ini berbahaya untuk mereka, itu maka untuk Indonesia atau situasi ketidakadilan yang terjadi sebenarnya di Papua, maka dia akan intervensi untuk tidak boleh ambil. Yang jelas saat ini kami merasa bahwa saya secara pribadi merasa dijajah karena yang menjadi tanah warisan leluhur itu dicaplok sembarangan oleh perusahaan-perusahaan, oleh kebijakan pemerintah. Dan ketika saya dan teman-teman mau bersuara, kami dikena pasal separatis, kami
dibilang teroris, bahkan melawan negara Indonesia, padahal kami menyuarakan tentang hak kami. Sehingga hari ini kami merasa bahwa kami tetap masih dijajah, masih dalam penjajahan. Sehingga itu yang membuat sehingga kami terus berjuang untuk bagaimana keluar dari situasi ini.